Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam Ananda semua. Semoga Ananda masih tetap semangat walaupun kita kuliahnya di malam hari. Kelompok mana yang udah siap? Boleh mengajukan diri untuk duluan tampil. Kita ada berapa kelompok kemarin ya? Lupa Ibu. Ada 10, Bu. 10 berarti malam ini 5 dulu aja. Silakan yang mau tampil boleh. Aku nggak mau tampil dulu. Kenapa? Izin Bu dari kelompok Dari kelompok siapa tadi? Chandra ya? iya saya Bu Ya mau silakan. maju. Oh, sebentar belum Ibu. Oh, ini ya, multiple partisipan. Oke, sudah bisa share. Silakan share screen. Tunggu sebentar ya Bu, yang share screen-nya Anida Bu. Oh, oke, silakan. Izin Ibu, apakah udah terlihat? Sudah. Silakan. Oh ya, ini kita nggak usah tanya jawab ya, cukup ini aja, presentasi aja karena malam hari dan nggak ada moderator, jadi langsung aja tiap kelompok yang bersedia tampil, yang terlebih dahulu ingin tampil gitu, maksudnya ingin malam hari ini tampil, silahkan 5 kelompok. Ini siapa aja anggotanya? Harusnya di slide ini ya. Oh, di slide kedua ya. Biasanya di cover sih di slide pertama. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat semuanya. Yang terhormat Ibu Bunga Murdotillah, SSI MStat, selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan berbasis agroindustri dan lingkungan. Yang saya hormati teman-teman semua yang saya banggakan dan saya cintai. Pada malam hari ini, izinkan kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang membuat suatu olahan makanan yang nanti akan diperjualbelikan di tugas selanjutnya. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Yang pertama ada Dea Wahyu Ananda Putri, yang kedua ada Anida Tasmara, dan yang terakhir adalah saya, Chandra Rijaya. Langsung masuk ke pembahasan. Di sini kami membuat suatu produk yang bernama Fruta Chips. Fruta Chips atau biasa dikenal dengan keripik buah ini merupakan cemilan yang terbuat dari 100% buah matang asli yang dibuat menjadi olahan kering dari proses penggorengan atau pengeringan yang menyehatkan karena kandungan seratnya yang tinggi. Tanpa tambahan pemanis buatan apapun. Fruta Chips merupakan suatu produk agroindustri yang enak, renyah, tahan lama, praktis, serta mudah dibawa dan disimpan. Fruta sendiri diambil dari kata fruits yang dalam bahasa Inggris berarti buah. Lanjut untuk slide selanjutnya. Poin-poin bisnis model Canva. Yang pertama ada customer segments atau segments pelanggan. Anak-anak remaja.
Segmen ini cenderung memilih camilan yang praktis dan enak, sehingga produk keripik buah dapat menjadi alternatif sehat untuk cemilan ringan yang lainnya yang kurang sehat. Orang dewasa yang peduli dengan kesehatan. Segmen ini mencari makanan sehat dan ingin mengurangi konsumsi cemilan yang kurang sehat. Produk keripik buah dapat menjadi pilihan yang tepat karena kaya akan nutrisi dan tidak mengandung bahan pengawet atau bahan kimia. Orang tua dan lansia. Segmen ini cenderung mencari makanan yang sehat dan bergizi untuk meningkatkan kesehatan tubuh. Keripik buah dapat menjadi alternatif cemilan yang sehat dan enak untuk mengganti cemilan yang kurang sehat. Lalu ada pencinta olahraga dan fitness. Segmen ini membutuhkan makanan yang kaya akan nutrisi untuk meningkatkan performa dan menjaga kesehatan tubuh. Produk keripik buah dapat menjadi cemilan yang cocok untuk konsumsi sebelum atau sesudah latihan. Lalu yang terakhir, pelanggan dengan gaya hidup vegan atau vegetarian. Segmen ini mencari cemilan yang sesuai dengan diet vegan atau vegetarian. Keripik buah dapat menjadi pilihan cemilan sehat dan alami yang cocok untuk dikonsumsi. Lalu untuk poin selanjutnya akan dibacakan oleh Dea Wahyu Ananda. Sebentar, ini bukan model Canva ya. Canva itu aplikasi desain grafis ya. Canvas, Ananda. Halo, halo. Oh iya Bu, kekurangan Selanjutnya juga Canva ya. Iya Bu. Aduh, coba diubah dulu bentar. Nanti yang kalau ada orang lain yang nyimak, ini kan mau Ibu masukkan di YouTube ya. Nanti malah salah paham. Di slide lain ada nggak ya? Maaf Bu, jadi kami baca ulang lagi ya Bu, dari nomor 1 Bu. Nggak, lanjut aja slide berikutnya. Oke lanjut ya Bu. Untuk Ya, slide silahkan. selanjutnya akan dibacakan oleh Dea Wahyu Ananda. Saya persilakan kepada Dea. Dia masih mute tuh kayaknya. Slide-nya belum diganti. Diefektifkan waktunya Nanda ya, karena ada 4 kelompok lagi yang mau tampil nih. Yang kedua yaitu adalah value proportion atau proporsi nilai. Pertama yaitu rasa yang unik. Keripik buah dapat memiliki rasa yang berbeda-beda tergantung pada jenis buah yang digunakan dan proses pengolahannya. Bisnis keripik buah dapat menawarkan rasa yang unik dan berbeda dari keripik buah yang sudah ada di pasaran. Yang kedua yaitu kandungan nutrisi yang sehat.
Keripik buah dapat menjadi alternatif cemilan sehat yang kaya akan nutrisi seperti vitamin dan serat. Bisnis keripik buah dapat menonjolkan manfaat kesehatan produk mereka untuk menarik perhatian pelanggan. Lalu yang selanjutnya yaitu harga yang terjangkau. Keripik buah bisa menjadi camilan sehat yang terjangkau bagi orang-orang. Bisnis keripik buah dapat menawarkan produk dengan harga yang terjangkau sehingga bisa menjangkau segmen pelanggan yang lebih luas. Lalu ada kemudahan penggunaan. Keripik buah merupakan camilan praktis yang mudah dibawa dan dikonsumsi kapan saja. Bisnis keripik buah dapat menonjolkan kemudahan penggunaan produk mereka sebagai kelebihan dibandingkan camilan lainnya. Yang selanjutnya yaitu kualitas bahan baku yang terjamin. Keripik buah dapat dibuat dari bahan baku buah-buahan segar dan alami. Bisnis keripik buah dapat menawarkan kualitas bahan baku yang terjamin sehingga produk mereka lebih sehat dan lezat. Tiga yaitu channel atau saluran. Pertama yaitu toko online. Dalam era digital saat ini, banyak konsumen yang lebih suka berbelanja secara online. Oleh karena itu, bisnis keripik buah dapat memanfaatkan platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, atau Lazada untuk menjual produk mereka. Yang kedua yaitu toko offline. Bisnis keripik buah juga dapat menjual produk mereka melalui toko offline seperti minimarket, toko buah, atau toko makanan sehat. Lalu ada distributor atau grosir. Bisnis keripik buah dapat menjual produk mereka melalui distributor atau grosir yang akan mendistribusikan produk ke berbagai toko atau pengecer. Selanjutnya, pameran dan pasar. Bisnis keripik buah dapat memanfaatkan pameran atau pasar yang berfokus pada makanan sehat dan organik untuk memperkenalkan produk mereka dan menjangkau calon pelanggan baru. Yang keempat yaitu customer relationship atau hubungan pelanggan. Hubungan pelanggan yang personal yaitu bisnis keripik buah dapat membangun hubungan personal dengan baik pelanggan dengan cara memberikan pelayanan yang baik, memberikan informasi tentang produk, dan menanggapi pertanyaan dan keluhan pelanggan dengan cepat dan ramah. Lalu ada program loyalitas. Bisnis keripik buah dapat membuat program loyalitas seperti memberikan diskon khusus atau hadiah gratis atau hadiah gratis kepada pelanggan yang sering membeli produk mereka. Hal ini dapat memperkuat hubungan bisnis dengan pelanggan dan mendorong pelanggan untuk membeli produk keripik buah secara teratur. Lalu ada komunikasi yang terbuka. Bisnis keripik buah dapat menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan dengan cara membuka saluran komunikasi yang terbuka seperti media sosial, email, atau nomor telepon yang dapat dikurangi. Lalu ada responsif terhadap umpan balik pelanggan. Bisnis keripik buah dapat meningkatkan hubungan baik dengan pelanggan dengan cara merespons umpan balik pelanggan dan memperbaiki produk mereka berdasarkan saran dan kritik dari pelanggan. Yang terakhir yaitu adalah menyediakan informasi tentang produk yang jelas. Bisnis keripik buah dapat membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan dengan cara menyediakan informasi yang jelas tentang produk mereka, seperti asal bahan baku, kandungan nutrisi, dan cara pembuatan. Lalu yang kelima ada revenue streams atau arus pendapatan. Pertama yaitu pembelian bahan baku. Kegiatan pertama dalam bisnis keripik buah adalah pembelian bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat keripik buah. Hal ini meliputi pembelian buah segar, bahan tambahan, dan kemasan. Lalu pemotongan dan pengolahan buah. Setelah bahan baku dibeli, bisnis keripik buah harus memproses buah dengan cara dipotong, dikeringkan, dan dikemas agar siap dijual kepada pelanggan. Lalu pengembangan produk. Bisnis keripik buah dapat mengembangkan produk baru dengan variasi rasa, ukuran, dan jenis buah untuk menarik minat pelanggan. Pemasaran dan promosi.
Bisnis keripik buah perlu melakukan pemasaran dan promosi untuk memperkenalkan produk mereka kepada pelanggan. Lalu manajemen stok dan distribusi. Bisnis keripik buah harus mengelola stok produk mereka dengan baik dan memastikan bahwa produk selalu tersedia untuk dijual. Lalu pengelolaan keuangan. Bisnis keripik buah harus mengelola keuangan mereka dengan baik, termasuk mengatur pembelian bahan baku, mengelola stok, dan mengatur biaya pemasaran distribusi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anida Tasmara. Baiklah, selanjutnya yaitu poin ke-8, yaitu key partnership atau kemitraan utama. Yang pertama yaitu petani dan supply buah. Seperti misalnya kita akan membuat keripik nanas, berarti suplainya petani nanas. Selanjutnya yang kedua yaitu asosiasi bisnis atau komunikasi lokal. Yang ke-9, cost struktur atau struktur biaya. Terdiri dari bahan baku, buah-buahan, terus peralatan produksi seperti oven. Yang ketiga yaitu kemasan. Kemasan dalam penjualan. Ini produk Frutachip yaitu camilan sehat untuk semua kalangan. Hadir dalam 3 varian rasa yaitu apel, buah apel, nanas, dan salak. Dimulai dengan harga 6.000 per satu kemasan. Oke, silakan ditutup. Oke, baik Bu. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih kami mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kelompoknya Chandra. Ini Ananda yakin bisa melaksanakan ini. Gini aja deh, UASnya kita ini aja ya. UASnya kita nanti Ibu urus perizinannya. Kayak semacam ada stand gitu, kayak Matematika Partnership angkatan 2020. Bisa nggak kayak gitu? Mau nggak, Ananda? Tapi mungkin nggak ini. Dalam waktu, kan ini perlu dikeringkan dulu, segala macam gitu kan sih. Ini yang Frutachip ini ya. Ya nggak? Kira-kira dalam waktu beberapa minggu ini apakah bisa direalisasikan? Jadi pas UAS itu, Ananda kayak buka stand jualan gitu, produknya. Minimal kemasannya dikasih stiker lah ya. Kalau nggak bisa kemasan yang benar-benar ini. Ya, Bagaimana? Bisa ini ya, kan Ibu bilang kemarin, yang memang benar-benar bisa dijalankan. Nah, kalau memang memungkinkan silahkan, ini kan bagus ya. Oke, itu saja dari Ibu komentarnya. Kita beri aplaus sekali lagi untuk Chandra dan kawan-kawan. Oke, kelompok selanjutnya siapa? Izin Bu, kelompok Saya 3 Bu. Bu. Ya, silakan. Baik Bu, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Bunga Mardutila, SSI MStat, selaku dosen pembimbing mata kuliah kewirausahaan.
Perkenalkan sebelumnya kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Farhan Sipa Prayoga dan Nanda Hairani serta yang terakhir Rizka Saprita Febrina. Nah, di sini kami mengambil bisnis model kanvas yaitu pada makanan rice bowl. Rice bowl sendiri merupakan hidangan yang terdiri dari nasi yang dimasak sebagai bahan dasar. Kemudian ditambahkan berbagai bahan ataupun beberapa rempah-rempah dan ditambah lauk yaitu bisa ikan, bisa ayam, dan lain sebagainya. Nah, uniknya sendiri rice bowl ini diwadahkan di suatu wadah box kecil sebagai ide yang bagus untuk usaha ini. Nah, ide yang bagus untuk usaha ini dapat mempermudah bagi kita untuk mengonsumsinya dalam keadaan apapun dan bisa dibawa kemanapun. Nah, yang pertama model kanvas yaitu key partner atau mitra utama dalam usaha ini. Yang pertama bisa semua kalangan. Semua kalangan ini berhak dan dapat ikut serta menjadi mitra kami. Yang kedua adalah pelaku usaha. Pelaku usaha sendiri contohnya adalah seperti penjual beras dan penjual ayam dan serta beberapa penjual rempah-rempah. Nah, yang ketiga adalah para generasi milenial. Para generasi milenial ini bisa menjadi mitra utama kita untuk memperkenalkan produk kami dalam teknologi. Yang kita tahu para generasi milenial itu paham akan atau tidak buta akan teknologi. Selanjutnya adalah key activities atau kegiatan utama. Yang pertama, pada rice bowl ini harus menggunakan beras yang berkualitas. Kenapa harus menggunakan beras yang berkualitas? Karena dengan beras yang berkualitas akan membuat kualitas dari rice bowl ini akan terlihat mahal atau terlihat yang layak dikonsumsi bagi konsumen. Yang kedua, pastinya menggunakan ayam segar. Nah, kami pada bisnis rice bowl ini menggunakan lauknya adalah ayam. Pastinya kami menggunakan ayam yang segar untuk dapat layak dikonsumsi bagi konsumen. Yang ketiga adalah bahan-bahan rempah yang segar. Nah, supaya mendapatkan cita rasa yang enak, kami menggunakan beberapa bahan-bahan rempah yang segar. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Nanda Hairani. Selanjutnya yaitu channels atau toko penjualan. Yang pertama yaitu pasar modal atau tradisional. Jenis makanan ini bisa ditemukan di pasar modern ataupun tradisional sehingga mudah didapatkan. Yang kedua yaitu media sosial atau internet. Jenis makanan ini bisa dipasarkan dengan menggunakan media sosial dan mudah diakses dari manapun. Yang ketiga yaitu membuka toko sendiri dengan membangun usaha sendiri seperti mendirikan stand. Selanjutnya yaitu key resources atau sumber daya utama. Yang pertama, beras. Beras di sini bisa diolah sendiri menjadi nasi yang enak. Yang kedua yaitu lauk. Lauk yang dipilih yaitu ayam. Ayam yang diolah sendiri dengan cita rasa yang nikmat. Yang ketiga, ditambahkan dengan sayur-sayuran untuk menambah kesehatan tubuh. Selanjutnya yaitu value proposition atau proposisi nilai. Yang pertama yaitu memiliki rasa yang dijamin lebih enak dari rice bowl lainnya. Yang kedua,
Selain enak, rice bowl baik untuk kesehatan tubuh. Dan yang ketiga, karena dengan inovasi wadahnya dapat membuat konsumen akan nyaman dalam mengonsumsinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizka Sapirta. Selanjutnya ada cost struktur atau struktur biaya. Yang pertama dia biaya proses pengolahan produk, yang kedua biaya marketing, dan yang ketiga biaya kemasan. Slide selanjutnya ada marketing strategi atau strategi marketing, yaitu identifikasi target pasar, penawaran promosi, dan pemasaran melalui media sosial. Iya, sebagai penutup kami memiliki quotes untuk para wirausahawan yang memang mengawali semuanya dari nol. Yang dimana dari kata Robert Haskler yang berkata, masa-masa sulit tidak pernah bertahan lama, tapi orang-orang tangguh akan selalu bertahan. Terima kasih, itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompok berapa ini? Kelompok 7. Kelompok 7. Namun di sini Ibu belum melihat apa yang pertama itu bedanya dengan respon yang sudah ada. Kemudian dari mana aspek kewirausahaan berbasis agroindustri dan lingkungannya. Kalau yang kelompok sebelumnya tadi kan jelas ya dia memanfaatkan buah-buahan nih. Kalau ini apa nih? Apakah kemasannya kertas gitu ya? Nggak ada di sini ya tadi. Atau Ibu yang ini? Coba kemasannya tadi ada nggak dibahas? Kalau ya tadi kemasannya mungkin di dalam PPT tidak jelasin, tapi kalau dari planning kami ke depannya Bu, kan yang pertama memang menggunakan sayur-sayuran dari lingkungan. Dan yang kedua mungkin kami menggunakan bahan-bahan yang untuk kemasannya sendiri, yaitu bahan yang tidak mencemari lingkungan. Contohnya seperti karton atau kardus yang diolah menjadi kemasan. Nah, hal tersebut mungkin bisa menjadi inovasi bagi kami sendiri untuk menggunakan bahan-bahan yang ada, tidak menggunakan contohnya seperti barang seperti piring atau yang lainnya. Oke. Nanti tolong diperjelas lagi ya ini. Ini kan nanti Ananda bikin laporan ya, laporan pelaksanaan tuh dicantumkan nih bisnis model kanvasnya ini di awal ya. Lalu ada laporannya sederhana aja, semacam apa ya? Diawali dengan model kanvas ini, kemudian pengerjaannya, kemudian proses pengerjaannya harus detail ya. Lalu rencana pemasarannya, kemudian dokumentasi pemasaran, terus laporan berapa yang beli gitu ya. Itu harus ada. Kalau mau divideokan kasih linknya, kan upload di YouTube. Apakah di pengerjaannya atau di pemasarannya nanti divideokan gitu. Terus linknya cantumkan di laporannya nanti. Jadi ini nanti silakan dibuat laporan dalam bentuk Word-nya, dua-duanya ya. Dan tolong ditonjolkan aspek itu tadi ya, berbasis agroindustri dan lingkungannya. Jadi biar nggak dikomplain nih sama kakak kelasnya, kami dulu Bu harus ini jelas bla 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 gitu ya. Karena kalau di matematika entrepreneurship mungkin nggak mesti seperti itu, lebih ditonjolkan pada penerapan matematika dan statistikanya ke dalam kegiatan entrepreneurship. Namun kalau di kewirausahaan berbasis agroindustri dan lingkungan ini harus jelas mana nih aspek-aspek go green-nya, mana aspek-aspek pemanfaatan agroindustri pertaniannya gitu ya, atau agrokompleksnya gitu. Oke, dari Ibu mungkin itu. Berhubung ini Zoom-nya masih belum diperpanjang oleh Unja, jadi
kita masih akun dasar. Ibu kasih link lagi ya. Atau meeting ID baru lagi. Kita tutup dulu ini. Untuk 3 kelompok lagi kita lanjut dengan link yang baru, oke? Applause sekali lagi untuk kelompok 7 ya. Ibu akhiri, nanti kita lanjut lagi.